Saudara dan saudari terkasih, seperti terungkap tiap kali kita mengakhiri perayaan Ekaristi, kita ini adalah utusan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaannya, dan kapanpun, kita adalah utusan Tuhan. Tempat seperti apakah? Keadaan seperti apakah kita menjadi utusan itu? Sekurang-kurangnya bacaan pertama dan Injil memberitahukannya. Yehezkiel diutus di tengah-tengah orang-orang yang disebut pemberontak, di tengah orang-orang yang dikatakan keras kepala. Kemudian Yesus sendiri diutus ke tempat asalnya. Di sana ia tidak mendapatkan hormat, kepercayaan sebagaimana mestinya. Orang justru setelah mengenal dia, setelah tahu apa yang dilakukannya, mereka justru menolaknya. Di tempat seperti itulah kita juga diutus. Bahkan tidak pernah ada perutusan ke tempat, ke dalam keadaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak kita dan menyenangkan. Umumnya yang sebaliknya, seperti juga dikatakan Yesus sendiri ketika ia mengutus para muridnya. Lihat, Aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Saudara dan saudara kasih, untuk apakah kita itu diutus? Yang pasti kita ketika berada di suatu tempat, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh menganggur, tidak boleh kita tidak melakukan apa-apa. Di sanalah kita harus berprakarsa. Disitulah kita harus melakukan sesuatu. Tentu saja, saudara dan saudara terkasih, seperti yang tampak dalam bacaan pertama, tidak harus dan juga bahkan tidak mungkin kita mengubah orang-orang itu yang adalah para pemberontak dan keras kepala itu. Kita diutus Tuhan bukan untuk melakukan hal yang sangat besar, mengubah keadaan. Bukan itu. Selain memang kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tetapi satu hal yang menurut saya adalah perutusan kita sesuai yang ada, yang disampaikan dalam kitab suci adalah kita harus berusaha membuat saudara dan saudari kita meyakini bahwa di situ ada seorang nabi. Di sanalah kita diharapkan untuk berpikir, untuk bersikap, untuk melakukan sesuatu agar orang-orang menyadari dalam keadaan apapun, bahkan kalaupun orang-orang itu menolaknya, Allah tetap hadir di sana. Allah tetap berkarya di sana.
Itulah yang harus kita lakukan. Dan sudah terkasih, seperti Yesus sendiri hadir di tempatnya sendiri, tempat asalnya, ia tidak diutus, dia tidak datang untuk mengubah segala-galanya, menjadikan semuanya baik. Ternyata tidak. Lagi-lagi hanya supaya orang-orang di situ menyadari bahwa di situ ada seorang nabi, bahwa di situ ada utusan Allah, bahwa di situ Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya. Itulah perutusan kita dimanapun kita berada. Saudara dan terkasih, kita tidak diminta untuk melakukan sesuatu sehingga mengubah segala-galanya menjadi baik. Selain kita tidak mungkin dapat melakukannya, juga agar kita tidak menjadi sombong. Seolah-olah kita lebih tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang kita tangkap, itulah yang kita mengerti dari bacaan kedua ketika Paulus berkata, saya sebenarnya menghendaki agar utusan iblis yang mengecoh aku itu berhenti. Karena saya meyakini bahwa dengan pikiran saya, dengan tenaga saya, dengan keadaan saya yang tidak terganggu iblis itu, saya pasti dapat melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang bisa merubah keadaan itu. Terhadap hal itu, ternyata Yesus justru berkata, tidak Paulus, justru dalam kelemahanmu itulah karya Allah akan kelihatan. Saudara dan terkasih, dimanapun kita berada, apapun keadaannya, disitulah kita diutus. Dan sudah terkasih, dalam dan masih dalam masa pandemi ini juga, dengan keadaan yang konkret ini juga, di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita bertemu saudara-saudari kita yang lain, disitulah kita adalah utusan. Dan dalam keadaan yang nyata inilah, di mana karena pandemi banyak hal yang tidak dapat dilakukan, di mana banyak kesempatan baik tidak bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, di mana banyak orang kehilangan bahkan orang-orang yang dikasihinya, di mana orang-orang tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya, dan disitulah kita diutus. Kita harus melakukan sesuatu agar mereka menyadari bahwa Allah tetap berada di sini, Allah tidak meninggalkan kita. Dalam keadaan yang tidak nyaman, yang tidak aman, itulah kita lagi-lagi diutus. Apakah yang harus kita lakukan? Satu hal yang saya ambil dari Injil adalah kenyataan bahwa ketika orang-orang tidak percaya, pada saat itulah tampak seolah karya Allah tidak terjadi. Ketika orang-orang tidak mau tahu, tidak mau percaya, maka dikatakan Yesus yang maha dahsyat dan kuat itu pun tidak dapat melakukan banyak hal. Maka saya mengajak saudara dan saudari terkasih, apakah yang harus kita lakukan dalam keadaan ini sebagai utusan? Mari kita berusaha agar saudara dan saudari kita
agar diri kita sendiri, agar orang-orang di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, mereka dapat meyakini bahwa Allah hadir, Allah tetap berkarya. Diharapkan dari kita untuk membuka hati dan pikiran serta meyakininya. Dan sudah terkasih, dengan cara itulah saya meyakini Allah akan tampak banyak bekerja, melakukan banyak hal yang baik di tengah-tengah kita. Saudara dan saudara terkasih, dimanapun kita berada dan juga dalam keadaan apapun juga, terutama dalam masa pandemi di mana banyak hal terbatasi, marilah kita berusaha untuk melalui kata-kata, melalui sikap dan tindakan kita membuat orang lain yakin bahwa Allah tetap berkarya. Hanya dengan keyakinan kepada Tuhan yang maha kuat, maha dahsyat, dan tetap maha rahim dan maha baik itulah, maka perubahan atau apa yang kita lakukan akan mengakibatkan perubahan yang baik. Dan akan juga terjadi karya Allah yang besar, bahkan yang luar biasa, yang kita menyebutnya mukjizat pun dapat terjadi.